Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita masuk kepada bab yang ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin, babut taqwa. At-taqwa berasal dari kalimat al-wiqayah. Berasal dari kata al-wiqayah yang artinya benteng penjagaan. Yaitu seorang manusia menjadikan perisai atau benteng dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat di Al-Qur'an seringkali kita temui kalimat at-taqwa itu bersandingan dengan al-bir. Seperti misalnya dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi kalau dimaksudkan disamakan kalimat albir dengan at-taqwa, maka albirru artinya adalah fi'lul awamir, wat taqwa yakni tarkan nawahi. Jadi kalau disandingkan itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, albir di sini artinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah, kebaikan. At-taqwa itu meninggalkan larangan-larangan Allah, itu meninggalkan keburukan. Itulah makna daripada albir wat taqwa kalau disandingkan dalam satu ayat. Tapi kalau misalnya tersendiri kalimat albir atau at-taqwa, maka maknanya tetap sama. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang urgensi daripada takwa, ya, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Dalam Al-Ahzab ayat 70. Al-Ahzab ayat 70 Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Juga dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Dan Allah akan rezekikan, anugerahkan kepadanya rezeki dari jalur yang tidak dia duga-duga. Dalam surah Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya. Maka kita bacakan penjelasan daripada ayat-ayat ini yang berkaitan dengan at-taqwa. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa makna kalimat haqqa tuqatih? Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, sesuai dengan hakikat ketakwaan, yakni antattaqillaha mastata'ta. Antattaqillaha mastata'ta. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi harus kita keluarkan full power kemampuan kita.
dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lianna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak membebani seorang hamba pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi disebutkan seperti misalnya Al-Imam As-Sa'di, makna ittaqullaha haqqa tuqatih ini sama tafsirannya dengan fattaqullaha mastata'tum. Ya. Jadi makna ittaqullaha haqqa tuqatih yakni fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Bukan berarti kita boleh bermudah-mudahan dalam bertakwa, tidak. Tetapi maksudnya di sini adalah anjuran kepada kita agar benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan kemampuan kita yang paling optimal, yang paling maksimal. Karena bisa saja seseorang belum mengeluarkan powernya 100% di dalam berusaha khusyuk dalam sholat misalnya. Belum sepenuhnya dia mengusahakannya. Maka haqqa tuqati ini ya memang harus totalitas di dalam menjalankan perintah Allah dan juga dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya di dalam di dalam hadis tentang salat, sholli qa'iman, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Ya totalitas. Kalau betul-betul tidak sanggup, baru boleh salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup juga duduk, fa illam tastati' fa ala jambin, maka boleh engkau berbaring sebelah kananmu, ya seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga perintah-perintah yang lain. Misalnya dalam puasa Allah katakan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang dalam keadaan sakit, anjurannya kan dia wajib puasa, tapi kalau dia sakit, kalau dia dalam keadaan safar, maka ada solusi yang lain yang ditawarkan oleh syariat. Boleh dia mengambil rukhsah, keringanan, berbuka puasa, tapi wajib dia qadha di hari-hari yang lain. Nah, begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 97 tentang syariat haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa-siapa yang memiliki istita'ah, kemampuan dalam perjalanan, kemampuan dalam energinya, tenaganya, ekonominya, ya, mencakuplah itu semua. Nah, bagi orang yang mungkin dia tidak sanggup lagi melakukan perjalanan, melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, kemudian misalnya dia wafat, maka boleh juga dibadalkan oleh keluarganya atau orang lain. Jadi ada solusi yang ditawarkan oleh syariat. Nah, jadi tidak dipaksakan. Kalau walaupun dia punya uang, tapi kalau tidak sanggup melakukan perjalanan bagaimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi ini jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum, kaitan fattaqullaha mastata'tum dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Naam. Disebutkan juga faman lam yastati' syai'an min awamirillahi fa innahu ya'dilu ala ma yastati' wa man ittarra ila syai'in min maharimillah halla lahu ma yantafi'u bihi fi daf'id darurah. Barang siapa yang tidak sanggup menjalankan haji atau umrah, boleh dia wakilkan kepada orang lain.
ya, badal haji atau badal umrah. Baik. Karena dia telah mendapatkan udzur syar'i misalnya. Pernah satu ketika ada salah seorang sahabat yang mengatakan, ibu saya telah wafat ya Rasulullah, bolehkah saya menghajikan atas nama beliau? Maka Nabi katakan, ai na'am hujji an ummiki. Iya boleh, hajikanlah atas nama ibumu. Tapi Nabi tanya dulu, apakah engkau sudah berhaji? Kata dia, iya. Makanya para ulama mempersyaratkan dia sudah pernah berhaji. Kemudian yang kedua kalinya dia mau menghajikan keluarganya, maka boleh, ya. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, dalil yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Makna qawlan sadidan ini adalah al-qawlus shawab wa huwa yashmalu kulla qawlin fihi khairun sawa'un kana min dzikrillah. Apa yang dimaksud dengan qaulan sadida? Itu adalah ucapan yang benar. Mencakup di dalamnya kebaikan-kebaikan. Seperti zikrullah, itu qaulan sadida. Talabul ilmi, menuntut ilmu, itu adalah qaulan sadida. Atau amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah qaulan sadida. Ya. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka ucapkanlah yang baik atau dia diam. Nah, ketika seseorang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengucapkan ucapan yang benar, di antaranya zikrullah, talabul ilmi, amar ma'ruf, dan nahi mungkar, maka apa efek yang akan dia dapat? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Karena perbaikan amal soleh kita, Pak, ini perjuangan sampai hembusan napas terakhir. Sampai kita wafat, kita terus berjuang memperbaiki sholat kita. Kita terus berjuang memperbaiki tilawah kita. Kita terus berjuang memperbaiki wudhu kita. Memperbaiki akhlak kita. Ini semuanya perjuangan sampai hembusan napas terakhir. Maka ketika seorang terus berusaha bertakwa kepada Allah, Allah akan bantu hamba tersebut dalam memperbaiki ini. Pelan-pelan dia mulai rutin salat berjamaah di masjid, tidak ketinggalan satu rakaat pun misalnya, tidak ketinggalan satu
takbiratul ihram pun misalnya, terus pelan-pelan dia juga mulai khatam setiap bulan. Ya, jadi yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Nah, makna daripada yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, di antaranya adalah fabit taqwa salahul a'mali wa maghfirah az-dzunub wa maghfiratuz dzunub wa bil qaulis sadid salahul a'mali wa maghfiratuz dzunub. Ya, dengan seseorang bertakwa kepada Allah maka akan semakin baiklah amal salihnya, semakin ia mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhumul mukhalafah, pemahaman balik daripada ayat ini, orang yang tidak sungguh-sungguh dalam bertakwa, orang yang tidak serius dalam bertakwa, maka amalannya juga akan semakin buruk. Tak kunjung mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Di dalil yang berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu dengan takwa, dengan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, solusi. Semua punya problem, semua ada masalahnya, semua ada ujiannya. Maka Allah akan berikan yaj'al lahu makhraja, sawa'un kana fi ma'ishatin au fi amwalin au fi auladin au fi mujtama'in au ghairi dzalik. Allah akan berikan jalan keluar bagi hamba tersebut dalam hal apa, misalnya pekerjaannya, ma'isyahnya, Allah akan berikan solusi kepadanya. Dalam hal tata kelola ekonominya misalnya, Allah berikan keberkahan padanya. Anak-anaknya, keluarganya, ya, Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar, atau tatanan masyarakat yang lebih luas. Ketika penduduk setempat itu amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama, maka akan kami turunkan kepada penduduk negeri itu keberkahan-keberkahan dari langit maupun bumi. Masya Allah. Mata kunta muttaqiyan lillah fathiq anna allaha sayaj'alu laka makhrajan min kulli dhiqin. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, kapan saja engkau bertakwa kepada Allah, yakinlah Allah akan berikan kepadamu solusi dari setiap kesempitan yang engkau alami. Mungkin di tempat kerja ada hal-hal yang membuat kita tidak enak suasananya atau bagaimana. Semakin kita menjaga ibadah, menjaga ketakwaan, ada saja jalan keluar yang Allah berikan, ya, yang tidak kita duga-duga. Kok bisa ya? Bahkan terkadang di antara kita mungkin ada yang masih dia masih merasa, kok bisa ya saya sampai kemari? Kok bisa? Nah, jadi itulah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah karuniakan kepada hamba tersebut rezeki dari jalur-jalur yang tidak dia duga. Wa ma aktsaral ladzina taqau Allah faja'ala lahum makhraja. Dan banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lalu Allah berikan kepada mereka solusi atau jalan keluarnya. Misalnya 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ya. Kemudian pintu goa itu tertutup dengan batu, bongkahan batu. Coba. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Hanya satu pintu utama tertutup oleh batu. Tapi karena mereka adalah orang yang bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar kepada mereka. Luar biasa. Nabi Musa sudah dikejar sama Fir'aun. Di depannya Laut Merah. Gimana? Bala tentara ini sangat banyak. Tapi Allah berikan kepada mereka makhraja, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalur yang tidak dia duga-duga. Annallaha yarzuquka min haitsu la tahtasib.
Nah, Allah berikan rezeki kepadamu dari jalur yang tidak engkau duga. Pamathalan, law faradna anna rajulan yaktasibul mala min tariqin muharram, ka tariqil ghishi awir riba wa ma ashbaha dhalik, wa nusiha fi hadha wa tarakahu lillah, fa innallaha sayaj'alu lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, walakin la tata'ajjal. Misal, ya, ada seseorang dia memperoleh harta dari jalur yang haram, dari jalur riba, suap menyuap, scam, penipuan misalnya, atau yang semisal dengannya. Lalu dinasehatilah si fulan ini agar jangan melakukan perkara yang diharamkan itu. Akhirnya dia tinggalkan itu lillahi ta'ala. Maka Allah akan berikan kepadanya ganti yang lebih baik. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalur yang tidak dia duga-duga. Walakin, tetapi la tata'ajjal, jangan terburu-buru. Wala tazunna annal amra idza ta'akhkhara falan yakun. Dan jangan dia menganggap kalau seandainya belum kunjung datang rezeki dari jalur yang tidak diduga itu, seolah-olah tidak Allah berikan ganti kepadanya. Ya, karena banyak ganti yang Allah berikan kepadanya. Bisa jadi dengan keberkahan rezeki, walaupun tidak diberikan harta yang banyak langsung. Kan ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan kepadanya yang lebih baik. Namun kita terkadang terburu-buru. Ketika kita berdoa, kita langsung mengatakan, aku sudah berdoa tapi belum kunjung dikabulkan. Ya, maka jangan kita berputus asa. Karena Nabi katakan dalam sebuah hadis, yustajabu li ahadikum ay idza da'a ma lam ya'jal. Akan dikabulkan doa-doa kalian apabila dia meminta kepada Allah selama hamba tersebut tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, qalu kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana mereka itu dikatakan terburu-buru? Maka Nabi katakan, yaqulu da'autu falam yustajab li. Dia mengatakan, aku sudah berdoa, aku sudah meminta, tapi belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fasbir. Syekh Utsaimin mengatakan, bersabarlah. Tinggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan tunggulah Allah akan berikan kepadamu jalan keluar. Allah akan anugerahkan kepadamu rezeki dari jalur yang tidak engkau duga-duga. Minimal apa? Kita berikan nafkah kepada keluarga dari hasil yang halal. Ini akan memudahkan anak-anak atau istri dalam mengamalkan ibadah. Ini akan memudahkan mereka di dalam menghafal Al-Quran. Ketika kita berikan nafkah yang halalan thayyibah. Ini akan memudahkan mereka untuk taat kepada orang tuanya, taat kepada suaminya. Dengan cara ketika diberikan nafkah dari nafkah yang halal. Minimal itu keberkahannya. Dan ini juga berpengaruh pada kita di dalam semangat mengerjakan ibadah atau semangat meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Itu ya. Ayat yang kelima, jamaah sekalian, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ya, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqan, benteng pembeda, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Pertama, yaj'al lakum furqana, ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Ketika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian ilmu sehingga kalian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ya, mana yang sunnah, mana yang menyelisihi sunnah. Ketika seorang bertakwa, jujur dia di dalam bertakwa, maka Allah akan berikan kepadanya hidayah. Ya. Wattaqullah yu'allimukumullah wa yu'allimukumullah.
Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian ilmu. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka Allah akan berikan kepada hamba tersebut ilmu-ilmu yang bermanfaat baginya. Terkadang Pak, bahkan kan banyak yang sudah kita pelajari. Banyak hadis yang sudah kita dengar. Banyak ayat-ayat yang sudah kita dengar. Ketika seorang menjaga perintah-perintah Allah, kadang seketika itu teringat di dalam benaknya. Ketika diskusi, ketika ngobrol, ketika ditanya. Ini diantara kebaikan yang Allah berikan kepada hamba itu. Yaj'al lakum furqana. Allah akan perjelas kepada kita mana yang hak, mana yang batil. Ini diantara keistimewaan ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang juga jujur mencari kebenaran, maka Allah akan tenangkan hatinya untuk memilih Islam. Lihat, orang-orang yang masuk Islam dari kalangan non-muslim itu adalah orang-orang yang memang jujur mencari kebenaran. Betul tidak? Iya. Mungkin dia sudah capek ya, dia sudah lelah melakukan apa? Perbandingan agama A, B, C, D. Tiba-tiba Allah berikan hidayah kepadanya untuk memeluk agama Islam. Banyak di antara mereka adalah orang-orang terpelajar. Sehingga akhirnya yashrah sadrahu lil Islam. Allah berikan kepada hatinya hidayah untuk memeluk agama Islam. Ya, jadi itu adalah bimbingan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Begitu juga fa innat taqwa yahsulu biha ziyadatul huda. Ketika seorang bertakwa, dia akan memperoleh tambahan hidayah. Loh, tapi kita sudah dapat hidayah. Iya, kita sudah dapat hidayah. Tapi kita harus tetap berdoa kepada Allah agar hidayah ini terjaga. Agar hidayah ini semakin meningkat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahkan orang yang sudah mendapatkan hidayah sunnah, dia harus tetap berdoa agar istiqamah di dalam memegang hidayah itu. Kenapa tidak? Kita masih butuh hidayah untuk memperbanyak qiyamul lail. Kita masih butuh hidayah untuk berbicara lebih sopan, akhlak dan etika yang lebih baik. Kita masih butuh hidayah itu. Jadi perjuangan belum selesai. Kita masih butuh hidayah untuk menjadi sosok ayah, sosok suami yang lebih baik. Ya. Kita juga masih butuh hidayah untuk apa? Memahami ayat-ayat Al-Quran. Banyak tidak ayat Al-Quran yang belum kita pahami? Banyak. Satu ayat demi satu ayat bisa kita tadabburi. Kita masih butuh hidayah untuk itu. Jadi perjuangan harus tetap dilanjutkan. Harus tetap kita semangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dulu para sahabat, mereka berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Dalam kondisi Al-Quran itu tidak ada barisnya, tidak ada titiknya. Masya Allah. Nggak ada baris. Al-Quran nggak ada barisnya, tidak ada titiknya. Bukan hanya Arab gundul, tak ada titik. Bayangkan, gimana bedain faqab, ba, ta, sa. Tapi mereka berhasil menjadi hufazul Quran. Di antaranya Zaid bin Thabit. Ini kita sekarang udah ada barisnya, sudah ada titiknya, sudah dibuat warna-warni tajwidnya, ada suaranya, ya. Itu juga perjuangannya bagaimana? Belum setara dengan perjuangan orang-orang terdahulu. Ya, artinya semakin kemari, semakin dekat dengan akhir zaman, ilmu itu semakin terkikis. Semangat orang dalam mengambilnya, dalam mempelajarinya juga tidak sehebat semangat orang-orang dulu. Ya, jadi itulah jamaah sekalian,
kita butuh hidayah. Wa ziyadatul hifzi, wa ziyadatul ilmi, tambahan ilmu, itulah tadi. Tambahan hafalan. Siapa yang tidak pingin nanti di hari tuanya dia bisa menghafal juz 3 atau membaca juz 30 tanpa melihat mushaf lagi. Membaca juz 29 tanpa melihat mushaf. Atau membaca 30 juz tanpa melihat mushaf. Siapa yang tidak ingin? Tetapi hari ini orang keinginannya, goalnya apa? Oh, bayangkan betapa indahnya hidup ketika mau beli apa-apa tanpa harus melihat harga, katanya. Ini goal mereka. Bisa beli apa-apa tanpa melihat harganya. Dia tidak tahu bagaimana lezatnya bisa baca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Masya Allah. Ya, orang-orang duniawi. Saya akan berjuang habis-habisan sampai bisa beli sesuatu tanpa melihat harganya. Kalau kita kan masih mendang-mending, ya kan? Tengok, bukan lihat merek bajunya dulu gitu, bukan lihat warnanya dulu, harganya dulu. Ini laki-laki ya, kalau perempuan kita nggak tahu gimana. Laki-laki lihat harganya dulu, mikir, ini udah bisa beli baju anak 2, 3, ada yang begitu, pertimbangannya masih banyak. Tapi ada orang yang nggak lihat-lihat harga, pilih semuanya. Dan dia rasa itu adalah keberhasilan. Sementara di sana ada teman-teman kita, saudara-saudari kita yang alhamdulillah bisa membaca Al-Quran 30 juz tanpa melihat mushaf. Walaupun tetap membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu ada keutamaannya tersendiri. Intinya kita berusaha dengan takwa yang terus kita perjuangkan ini, bertambah pula hidayah yang ada pada diri kita, bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah hafalan. Al-Imam Asy-Syafi'i juga pernah merasakan naik turunnya iman. Karena kita dan beliau juga manusia. Pernah beliau katakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Padahal beliau Jabalul Hifzi, gunungnya hafalan. Tapi satu ketika dia mengadu, hafalannya kacau. Maka guruku menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Dan dia mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Wal'iyadzubillah. Jadi ini jamaah sekalian, ya, pelajarannya yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Di antara pelajarannya juga, seorang yang bertakwa dosanya akan diampuni. Nabi katakan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Satu riwayat yang lain mengatakan satu umroh ke umroh berikutnya itu sebagai penghapus dosa selama orang-orang meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi orang yang sholat 5 waktu bukan hanya mendapatkan keutamaan pahala 27 kali lipat. Setiap langkahnya meninggikan derajat dan menghapus satu dosa. Ya, luar biasa. Nah, jadi ini faidahnya. Wa yaghfir lakum bi an yuyassirakum lil istighfari wat taubah. Allah mudahkan kalian untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abdi an yuyassirahu lil istighfari wat taubah. Karena ini adalah kenikmatan yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Ketika Allah mudahkan baginya istighfar, Allah mudahkan baginya untuk bertaubat. Dan merupakan satu musibah bagi seorang hamba ketika dia tidak lagi merasakan
bahwa maksiat itu adalah kebinasaan. Dia biasa saja melakukan dosa, bahkan dia terang-terangan melakukan dosa. Dia ajak orang lain, dia terang-terangan berbuat zina. Dan banyak yang kita saksikan sekarang seperti itu. Dia bangga, dia telah berzina sekian puluh kali, sekian belas kali. Ya. Wal'iyadzubillah. Atau ketika dia berdosa, dia berbuat maksiat, dia tidak merasa kalau dia berbuat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga terjadilah israr berulang kali, berturut-turut jatuh ke dalam dosa yang sama, wal'iyadzubillah. Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian aku kabarkan siapa orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang menyimpang cara beragamanya di kehidupan dunia ini, tapi dia masih menganggap dia melakukan amalan baik. Ada orang-orang yang melakukan amalan yang bid'ah, tapi dia tidak merasa bahwa itu adalah dosa. Bahkan dia berbangga-bangga dengan kebid'ahannya. Wal'iyadzubillah. Dia berbangga-bangga dengan kemaksiatannya. Yang belakangan ini kan, ada perayaan Isra Mi'raj, kemudian digabung dengan joget-joget, mengumbar aurat. Malah mereka ketawa ketiwi, Pak. Coba. Dari mana dia mau mendapatkan ilmu syar'i kalau begitu? Dari mana dia mau mendapatkan keberkahan kalau seperti itu? Tetapi mereka menganggap itu hal yang biasa saja. Na'udzubillahi min dzalik. Diselingi musik-musik, nyanyi-nyanyian. Dari mana mereka akan menggapai keberkahan kalau model majelis ilmunya seperti itu? Wal'iyadzubillah. Kadang kita miris melihatnya, ya, sedih kita melihatnya. Tapi banyak pula orang yang selera dengan hal-hal yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Hadis yang pertama jamaah sekalian dari bab at-taqwa ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah man akramun nas? Qala atqahum. Faqalu laisa an hadha nas'aluk. Qala fa Yusufu nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibni nabiyillahi ibni khalilillah. Qalu laisa an hadha nas'aluk. Qala fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faquhu. Coba baca Pak Doni, artinya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada yang berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Ia bersabda, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Mereka berkata, bukan ini maksud pertanyaan kami. Ia bersabda, Nabi Allah Yusuf, bapaknya adalah Nabi Allah Yakub, kakeknya adalah Nabi Allah Ismail, buyutnya adalah Khalilullah Ibrahim. Mereka berkata, bukan itu maksud pertanyaan kami. Ia bersabda, apakah kalian bertanya tentang bangsa Arab? Orang yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam, apabila mereka mengerti tentang syariat Islam. Apa Nabi? Naam, ahsant. Jazakallah khairan. Jadi para sahabat bertanya siapa manusia yang paling mulia. Tapi yang dimaksud mereka bukan di sisi Allah. Kalau di sisi Allah jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujarat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Begitu. Ini jelas. Tapi para sahabat bukan bertanya tentang itu. Bukan yang bertakwa di sisi Allah. Bukan yang mulia di sisi Allah. Tapi yang mulia secara nasab di kalangan manusia. Maka di sini disebutkan bahwa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faquhu. Yakni bahwa manusia yang paling mulia dari sisi nasab
dari sisi keturunan adalah orang yang mulia di masa jahiliyah, dia juga mulia di masa Islam apabila dia faham agama. Apabila dia mengerti agama. Misalnya, di kalangan Bani Arab, di kalangan kabilah Arab, Bani Hashim ini adalah suku Quraisy yang paling mulia. Maka dia bisa saja menjadi suku yang mulia di dalam Islam apabila individunya memahami agama. Bisyartin an yafquhu fi dinillah wa an yata'allamu min dinillah. Ya, ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, belajar ilmu agama dan beramal, maka dia juga menjadi orang yang mulia secara nasab. Tapi di kalangan siapa? Di kalangan sesama manusia. Kalau di sisi Allah, maka tetap yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Fa fi hadza dalilun ala annal insana yusyarrafu binasabihi. Ini juga dalil menandakan bahwa manusia itu bisa saja mulia di kalangan sesama manusia dengan sebab keturunannya. Misalnya keluarganya, ayah dan kakeknya itu keturunan orang baik-baik, dikenal orang yang bagus adab dan akhlaknya, maka anak-anaknya biasanya dihormati di kalangan manusia. Kalau memang anaknya juga baik. Begitu ya. Kemudian tentu kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, ada beberapa ujian yang Allah berikan. Ada orang yang diberikan kekayaan, lalu dia bersyukur dengan kekayaan yang diberikan kepadanya, harta yang berkecukupan. Ada orang yang diberikan ujian sehingga dia bersabar. Jadi kalau antum ditanya, mana yang lebih mulia? Orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Mana yang lebih mulia, Pak? Kalau ditanya kita mau yang mana? Jelas yang pertama gitu ya. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Ya, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Kata Syekh Abdul Razak, atqahuma. Siapa yang paling bertakwa di antara keduanya? Ya. Fa in kana fit taqwa sawa, kana fil ajri sawa. Kalau seandainya sama-sama tinggi ketakwaannya, maka pahalanya sama. Tidak ada yang lebih mulia, sama-sama. Skornya satu sama. Itu ya. Dan mungkin saja si fulan dengan banyaknya ujian dia bersabar, ketakwaannya Masya Allah tinggi. Si fulan dengan banyaknya harta dia bersyukur, ketakwaannya juga tinggi. Sama kedudukan mereka, sama pahalanya. Ya, jadi seperti itu. Tapi ini jarang terjadi ya, Masya Allah. Hadis yang kedua disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Rawahu Muslim. Dikatakan bahwa, ya, silakan baca terjemahannya, Pak. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sungguh dunia itu manis, berwarna hijau, enak dipandang, dan sesungguhnya Allah mengangkat kalian sebagai khalifah di muka bumi. Lalu ia memperhatikan apa yang kalian lakukan. Takutlah kepada Allah terhadap amanah dunia, dan takutlah kepada Allah terhadap amanah istri dan anak wanita. Karena sesungguhnya istri dan anak wanita itu adalah cobaan pertama yang menimpa Bani Israel. Hadis riwayat Muslim. Naam. Bismillah. Ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang
sisi indahnya dunia disebutkan dengan hulwatun khadirah, ay hulwatun fil madaqi khadiratun fil marai, ya, yaitu indah dipandang, manis dirasa. Dunia itu ada sisi yang seperti itu, dan juga berwarna hijau. Jadi sesuatu yang warnanya hijau itu biasanya mendatangkan ketenangan jiwa. Makanya di antara terapi-terapi yang dilakukan orang ketika dia galau, disuruh untuk melihat yang hijau-hijau, ya, melihat sawah kah, melihat pemandangan. Itulah dinarasikan seperti itu, bahwa dunia ini banyak kenikmatannya, ya. Fad dunya hulwatun fi madzaqiha khadiratun fi mar'aha, ya, maka dunia ini sangat manis dan juga sangat indah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, mengingatkan, maka lihatlah bagaimana kalian beramal di dunia ini. Ya, fattaqud dunya, waspadalah terhadap fitnah-fitnah dunia. Disebutkan dalam surah Luqman ayat 33, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini, karena ini tidaklah abadi. Dunia adalah jembatan kita menuju akhirat. Lebih lama di mana kita? Alam dunia kah atau alam kubur? Kalau orang-orang yang sebelum kita, jelas mereka lebih lama di alam barzakhnya, lebih lama di alam kuburnya daripada alam dunia. Ya. Jadi jangan kita korbankan kehidupan dunia yang singkat, akhirnya dikorbankan akhiratnya. Dan memang seperti itu, terasa begitu singkat. Sepertinya baru aja kita merasakan lulus dari SMA. Ya Pak, kenangan itu masih teringat, tapi begitulah dunia, cepat berlalu. Anaknya sekarang sudah mau SMA, anaknya sudah lulus SMA, padahal si orang tua merasa baru saja dia lulus. Itulah singkatnya dunia ini. Yang kita gunakan untuk tidur sepertiga dari hidup kita, sepertiga dari umur kita, 8 jam dalam satu hari 24 jam. Jadi ketika seorang usia 60 tahun, berarti setidaknya 20 tahun sudah dia gunakan untuk tidur. Maka fattaqud dunya fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wattaqun nisa, yaitu bertakwalah kalian kepada para wanita, ya, ai ihdaruhunna, waspadalah terhadap para wanita, fitnah wanita, begitu ya. Maka wajib bagi seseorang untuk antisipasi terhadap ujian ini, karena tipu daya wanita itu bahkan lebih dahsyat daripada tipu daya syaitan. Allah katakan, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi tentang wanita-wanita, tentang wanita yang melakukan tipu daya, tipu muslihat terhadap Nabi Yusuf, gitu ya. Inna kaidahunna azim. Tipu daya mereka sangatlah dahsyat. Wal iyadzu billah. Maka hendaknya kita takut, waspada terhadap itu, dan kita juga berbuat baik kepada keluarga dekat kita, kepada istri, kepada anak-anak perempuan kita, agar mereka juga diperlakukan dengan cara yang baik, insyaallah taala. Ini yang kita harapkan, ya. Faftanu fin nisa'i fadallu wa adall. Karena fitnah yang menimpa Bani Israel itu adalah dalam masalah muamalah mereka terhadap wanita, hingga akhirnya Bani Israel itu dallu, sesat dan menyesatkan. Makanya kita lihat orang-orang yang memusuhi Islam, yang memusuhi agama Allah,
mereka akan menyerang kita melalui wanita. Dibuatlah iklan-iklan wanita yang menarik perhatian orang, yang mengumbar aurat, ya. Dibuat mereka tabarruj, dibuatlah mereka itu ikhtilat, campur baur dengan laki-laki, dibuatlah slogan emansipasi woman, ya, emansipasi wanita, bahwa mereka harus setara, punya hak-hak sebagaimana lelaki, ya. Wal'iyadzubillah. Jadi disebarkanlah, semualah dibuat iklan-iklan promosi, itu rata-rata wanita, begitu ya. Dan selalu mereka itu dibuat tabarruj, mengumbar aurat. Wal'iyadzubillah. Dan ini sudah seperti dinormalisasi. Tetapi dari sinilah musuh-musuh Islam menyerang kaum muslimin. Dibuatlah pornografi dan porno aksi, wal'iyadzubillah, untuk merusak konsentrasi kaum muslimin, memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wanita keluar bekerja, kemudian akhirnya dia merasa tidak butuh bantuan laki-laki. Ini juga menjadi problematika besar saat ini. Wa ma aktsarul fasada fil biladil lati yatawazzafur rijali fiha ma'an nisa. Betapa banyaknya kerusakan di negeri-negeri yang ketika laki-laki dan wanita bercampur dalam satu kantor, dalam satu tempat kerja misalnya. Atau bahkan mereka menjadi teman dalam kerja lapangan misalnya, wal'iyadzubillah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita jamaah sekalian. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Nabi juga katakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alar rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Ya, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.